Halo Bedikers, masih lekat diingatan Jenderal Purnawirawan Polisi, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang satu ini. Namanya adalah Idam Aziz. Saat berkarir di kepolisian, Idam memang kaya prestasi. Hal itu membuatnya sukses menduduki jabatan penting hingga kemudian oleh Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian ke-24 menggantikan Tito Karnavian. Dalam Bedikers lantas seperti apa perjalanan karir, prestasi dan kehidupan Idam Aziz saat ini? Yuk simak video ini hingga akhir. Mari kita bongkar. Idam Aziz atau lengkapnya Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Idam Aziz MSI merupakan Kapolri sebelum Listio Sigit. Dia menjabat sejak bulan November 2019 dan mengakhiri jabatannya pada Januari 2021. Secara karir dan prestasi, Idam memang termasuk salah satu polisi yang mendapat kenaikan pangkat yang relatif cepat, utamanya saat dirinya bergabung dalam tim Bareskrim. Kala itu tepatnya pada November 2005 lalu, Idam yang masih berpangkat AKBP sukses membongkar kasus terorisme yang melibatkan Dr. Azari di Batu, Jawa Timur. Tak hanya itu, jabatannya kemudian naik menjadi Komisaris Besar Polisi usai dirinya juga berjasa dalam investigasi sebuah kasus penyerangan sadis berbau sara yang menewaskan 3 orang pelajar putri SMA Kristen di Poso. Bagaimana tidak kasus yang memicu ketegangan agama Kristen dan Islam di Poso itu, jika tak diredam oleh kepolisian bisa memicu perang kelompok agama. Beruntung, oleh Tito Karnavian dan Idam berhasil diungkap dan menemukan pelakunya. Dalam Bedikers, sepulang dari situ, pertanggal 12 November 2005, Idam resmi menjadi Wakil Ketua Satgas Bareskrim Poso mendampingi Tito Karnavian. Pada tahun 2014, Idam akhirnya berhasil menduduki jabatan strategis sebagai Kapolda di Sulawesi Tengah, salah satu wilayah yang kaya akan potensi pertambangan mineral, utamanya nikel. Setelahnya, pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara itu kemudian perlahan tapi pasti mendapat tempat dan jabatan-jabatan strategis kepolisian lainnya. Pada Maret 2016 misalnya, dia akhirnya sukses menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Setelahnya, Idam juga menjadi polisi nomor 1 di DKI, usai ditunjuk menggantikan Iriawan sebagai Kapolda Metro Jaya tahun 2017 lalu. Dari situ dia kemudian kembali ke Markas Besar Kepolisian RI pada Januari 2019 lalu dan ditempatkan sebagai Kabareskrim. Hal yang paling ditunggunya akhirnya terwujud. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Idam sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 30 Oktober Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Herman Heri menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Rapat pleno Komisi 3 memutuskan bahwa mereka menyetujui pencalonan Idam secara aklamasi. Keputusan ini disahkan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar sehari setelahnya. Presiden Jokowi resmi melantik Idam sebagai Kapolri pada tanggal 1 November 2019. Idam Aziz kala menjadi Kapolri memang terbilang tegas pada bawahannya yang melanggar. Wajar saja, di pundaknya Presiden Jokowi memang berharap agar Idam bisa melakukan reformasi pada internal kepolisian. Dalam Bedikers lantas siapa saja perwira yang dicopot Idam kala itu? Berikut ini ulasannya. Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Pencopotan itu memang cukup beralasan. Pasalnya, Prasetyo saat itu diduga kuat menjadi pejabat yang membuat surat jalan bagi buronan korupsi kelas kakap Joko Chandra. Bahkan saking fatalnya perbuatan Prasetyo, dirinya bahkan sempat ditahan di ruangan khusus Mabes Polri selama 14 hari. Alih-alih melindungi anggotanya itu, Idam Aziz langsung mengeluarkan surat telegram Kapolri bernomor ST 1980-7-CAP-2020 tertanggal Rabu 15 Juli 2020 yang isinya pada intinya mencopot jabatan Prasetyo Utomo. Dalam kasus ini, Brigjen Prasetyo Utomo divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 22 Desember 2020. Idam Aziz juga mencopot Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo terkait kasus yang sama dengan Prasetyo yakni kasus surat jalan Joko Chandra. Kini dimutasikan menjadi analis kebijakan utama bidang Janbang Lemdiklat Polri.
Dikutip dari Kompas.com, pencopotan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo karena dianggap paling bertanggung jawab atas upaya penghapusan Red Notice Joko Chandra. Masih dengan kasus yang sama, Idam Aziz juga mencopot Jenderal Bintang 2, Irjen Polri Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional. Napoleon Bonaparte dinilai lalai dalam pengawasan sehingga dianggap bertanggung jawab atas kejadian memalukan dalam kasus Joko Chandra. Surat TRI Idam Aziz tak terbendung. Pencopotan jabatan Napoleon Bonaparte ditandatangani dan dirilis melalui surat telegram Kapolri dengan nomor ST-2026-7-Cap-2020 tertanggal Jumat 17 Juli 2020. Saat ini Irjen Napoleon dimutasi menjadi analisis kebijakan utama Itwasum Polri. Selanjutnya yang juga menjadi korban ketegasan Idam Aziz adalah Nana Sujana yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Belum genap setahun menjabat Kapolda Metro Jaya, Nana dicopot dari jabatannya. Ia dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan dalam kasus kerumunan massa pada acara pernikahan anak Rizik Syihab. Pencopotan Nana tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020. Dalam telegram itu, Nana disebut akan menduduki jabatan baru yaitu Koordinator Staf Ahli Kapolri di Mabes Polri. Alih-alih begitu, Nana dengan besar hati menyebutkan jika mutasi merupakan hal yang biasa dalam berdinas. Dia pun menerima pemindahan jabatannya baru di Mabes Polri. Perwira tinggi terakhir yang dicopot jabatannya oleh Idam Aziz adalah Irjen Rudi Supahriyadi. Saat itu Irjen Rudi Supahriyadi menjabat Kapolda Jawa Barat. Rudi juga dicopot lantaran dinilai gagal mencegah kerumunan dalam acara yang diselenggarakan pimpinan FPI Rizik Syihab di Bogor. Keputusan pencopotan itu berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri nomor ST-322-11-Cap-2020 yang ditandatangani tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Rudi dimutasi ke Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dengan jabatan Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1. Dilansir dari Liputan 6, Idam dikabarkan lebih banyak menghabiskan waktunya berkebun dan berkumpul bersama keluarganya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pria yang sebelumnya diketahui memiliki kekayaan hingga 5 miliar lebih itu dilaporkan pada Februari 2021 lalu, juga tengah aktif membangun kampungnya. Dia dilansir dari Liputan 6, sempat membeli sekitar 35 hektar lahan bekas tambak ikan warga. Lahan itu alih-alih digunakan untuk kepentingan usaha, Idam justru dilaporkan memanfaatkan lahan itu untuk revitalisasi mangrove. Sebagai seorang yang sudah mencicipi hingar-bingar jabatan kepolisian, apalagi yang bisa dilakukan selain membangun kampung halaman?